Perkenalkan, nama saya Teofilus Ulo, NPM 19143702221, kelas 6 Regular 1, Cluster 2 PRB, mata kuliah pengolahan citra digital. Pada video ini, saya akan mereview dua jurnal yang berjudul Teknik Pengolahan Citra Digital Berdomain Spasial untuk Peningkatan Citra Sinar X dan Implementasi Kompresi Citra Digital dengan Mengatur Kualitas Citra Digital. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Teknik Pengolahan Citra Digital Berdomain Spasial untuk Peningkatan Citra Sinar X dan ditulis oleh Dia Priyawati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan diterbitkan oleh Community Volume 11 nomor 9 tahun 2000. Baiklah, jurnal ini dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan analisa, dan terakhir adalah kesimpulan. Semakin berkembangnya pemanfaatan komputer dalam dunia kedokteran, semakin dirasakan kebutuhan adanya data citra dalam format digital. Format digital akan memungkinkan adanya penyimpanan data citra dalam komputer untuk keperluan proses analisis citra lebih lanjut. Citra yang tersedia pada saat ini adalah citra analog, maka untuk mendapatkan citra digital diperlukan proses digitalisasi dengan peralatan digitizer. Citra yang dapat pun belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Peralatan penunjang, film, dan skenario mempunyai andil dalam menciptakan hasil citra. Peningkatan kualitas citra sangat dibutuhkan untuk menciptakan citra yang berkualitas dalam memudahkan dokter mendiagnosa serta memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kesalahan analisis. Salah satu teknik pengolahan citra digital yaitu peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Hal ini dilakukan guna memperoleh citra yang baik setelah mengalami penurunan kualitas pada saat proses digitalisasi citra. Teknik peningkatan kualitas citra yang kita bahas pada saat ini adalah teknik domain spasi. Dunia kedokteran dikenal dengan istilah radiologi yang merupakan suatu ilmu tentang penggunaan sumber sinar, pengionan dan bukan pengionan, gelombang suara dan magnet untuk pencitraan, diagnosa dan terapi. Salah satu contoh sinar pengionan adalah sinar X. Penyinaran dengan menggunakan sinar X bertujuan untuk mengetahui dan mendiagnosa kondisi organ dalam diri pasien. Akan tetapi, hasil dari sinar X yang ada bentuknya terlalu besar sehingga tidak efisien. Agar mudah dibawa, maka citra itu dibuat secara komputerisasi. Di samping itu, format digital akan memungkinkan adanya penyimpanan data citra dalam komputer maupun untuk keperluan proses analisis citra. Biasanya citra yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi yang akan mengalami penurunan kualitas seperti citra terlihat buram atau gelap. Maka sangat dibutuhkan peningkatan kualitas untuk menciptakan citra yang berkualitas dan memudahkan dokter mendiagnosa dan memperkecil kemungkinan kesalahan analisa. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengatasi penurunan kualitas citra komputer sinar X dan cara membuat hasil dari sinar X lebih efisien dalam hal ukuran. Untuk yang pertama, kita akan membahas rangkaian sistem. Diagram air perancangan sistem yang akan diwujudkan dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat pada gambar 1. Sampel citra berasal dari foto negatif penyinaran sinar X dari pasien diubah ke dalam citra digital melalui digitizer. Peralatan digitizer yang digunakan adalah scanner Canon MP145 dengan resolusi 50 dpi dengan hasil citra awal adalah 425x583 pixel. Seperti yang terlihat pada gambar 2. Penurunan kualitas citra terjadi dan menjadikan citra digital yang didapat tidak sesuai dengan citra analog aslinya, sehingga proses perbaikannya itu peningkatan kualitas gambar. Peningkatan kualitas citra menggunakan metode domain spasial dengan operasi point dan operasi max atau filter. Yang kedua adalah implementasi sistem. Peningkatan kualitas citra digital dalam hal ini dilakukan dalam beberapa proses, antara lain histogram, equalization, contrast stretching, brightness, median, sharpen, dan terakhir adalah smoothing. Baiklah, yang pertama, histogram equalization. Histogram merupakan diagram yang menunjukkan jumlah kemungkinan gray level antara 0 sampai 255 pada suatu citra. Sehingga tujuan histogram equalization adalah agar pemetaan gray level pada citra menjadi lebih merata. Operasi histogram equalization dimulai dengan rumus W sama dengan CW dikali TH per NX dikali NY, yang dimana W sama dengan nilai gabungan hasil pemetaan histogram, CW adalah histogram kumulatif dari W, TH adalah threshold derajat keabuan 256 ukuran gambar, dan N adalah ukuran gambar. Selanjutnya adalah contrast stretching. Contrast stretching merupakan fungsi yang merubah kontras citra didasarkan pada operasi pengembangan atau thresholding. Operasi ini setiap pixel nilai interaksinya dipetakan ke salah satu dari dua nilai, misalnya A1 dan A2, berdasarkan nilai ambang atau threshold. Prosesnya dengan mengubah kuantitas citra. Misalkan untuk citra dengan derajat keabuan 296, maka nilai tengahnya adalah 128.
sehingga untuk mengubahnya menjadi citra binar menggunakan threshold 128 dengan rumus fx sama dengan A1 fx = fy lebih kecil dari d dan A2 fx = fy lebih besar dari t. Dan selanjutnya, brightness merupakan filter yang berfungsi untuk meningkatkan kecerahan pada citra. Operasi dilakukan dengan penambahan pixel dengan nilai tertentu. Algoritma yang digunakan adalah A2 sama dengan 75 tambah A1. Penambahan nilai tertentu pada pixel, gambar akan terlihat lebih cerah. Namun pengurangan sebesar nilai tertentu akan menyebabkan gambar terlihat lebih gelap. Image negatif adalah teknik pengolahan citra yang mengubah nilai gray level citra input dengan gray baru sama dengan 255 dikurang gray lama. Edge detection adalah proses deteksi sisi bertujuan untuk meningkatkan penampilan garis pada citra, sehingga proses mempunyai sifat diferensiasi untuk memperkuat komponen frekuensi tinggi. Filter median merupakan salah satu jenis filter citra yaitu pengoperasiannya berdasarkan suatu nilai statis pada sekelompok pixel. Sharpen digunakan agar citra terlihat lebih tajam, yaitu dengan mempertahankan frekuensi tinggi dan membuang frekuensi rendah. Hal ini disebut juga dengan prinsip high pass filter atau HPH. Smoothing bertujuan agar citra terlihat lebih lembut, tidak kasar dan merata, yaitu dengan mempertahankan frekuensi rendah dan membuang frekuensi tinggi. Hal ini merupakan prinsip dari low pass filter atau LPH. Setelah dilakukan beberapa proses, maka diperoleh hasil yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, peningkatan kualitas citra layer. Peningkatan kualitas citra layer dilakukan dengan meningkatkan kecerahan citra dan didapatkan citra yang baik pada saat menggunakan fungsi pengaturan kontras atau dinamakan contrast tracing. Diagram histogram memperlihatkan bahwa gray level dari semula berada di tengah berubah melebar menuju ke kanan, sehingga citra pun berubah menjadi lebih terang. Fungsi Sharpen yang digunakan karena hampir semua citra akan terlihat kabur dan tidak jelas setelah proses digitalisasi berlangsung, sehingga dengan fungsi Sharpen citra hasil menjadi lebih jelas dan mudah untuk diinterpretasikan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas citra pada paru-paru. Peningkatan kualitas citra paru dilakukan dengan meningkatkan kecerahan citra dan didapatkan citra yang baik pada saat menggunakan fungsi histogram equalization. Citra menjadi lebih jelas dan tidak berkabut. Dalam diagram histogram terlihat gray level menyebar ke seluruh tingkat grayscale. Fungsi Sharpen sering digunakan karena dengan fungsi Sharpen citra hasil menjadi lebih mudah untuk diinterpretasikan. Fungsi image negatif diterapkan jika memang hanya diperlukan dalam proses diagnosis lebih lanjut. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas citra tangan dilakukan dengan penerapan fungsi histogram equalization. Diagram histogram memperlihatkan pemerataan level di semua tempat yang menjadikan citra berubah lebih jelas dan lebih cerah. Fungsi Sharpen atau ketajaman sering digunakan karena hampir semua citra akan terlihat lebih kabur dan tidak jelas, sehingga dengan fungsi Sharpen citra hasil menjadi lebih mudah untuk diinterpretasikan. Nah, kesimpulannya adalah salah satu teknik pengolahan citra, yaitu teknik peningkatan kualitas citra terbukti dapat memperbaiki kualitas citra yang menurun akibat proses digitalisasi berlangsung. Beberapa teknik memang mempunyai pengaruh besar terhadap perbaikan kualitas citra, yaitu teknik histoequalization atau pemerataan histogram dan teknik Sharpen atau penajaman. Citra digital dari hasil foto atau sinar X pada bagian tulang merupakan jenis yang mudah untuk ditingkatkan karena mempunyai kualitas kecerahan yang baik. Sebaliknya, untuk bagian organ dalam atau bagian lunak mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi karena organ dalam akan berwarna abu-abu atau agak buram jika dilakukan penyiraman sinar X. Baiklah, sekian untuk review jurnal yang pertama. Jikalau ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan selanjutkan untuk mereview jurnal yang kedua. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal kedua yang berjudul Implementasi Kompresi Citra Digital dengan Mengatur Kualitas Citra Digital yang ditulis oleh Bayu Dwi Raharja dan Paulus Harsat. Jurnal ini dimulai dengan pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Kemarahan kebutuhan teknologi informasi tumbuh begitu besar. Informasi itu sendiri terdiri atas beberapa bentuk, antara lain adalah citra, audio, dan video. Pertukaran atau komunikasi data pribadi saat ini sangatlah penting dan sering dilakukan oleh semua orang, terutama untuk bertukar informasi. Citra merupakan salah satu media yang paling populer digunakan dalam pertukaran informasi pada saat sekarang ini. Peningkatan kebutuhan terhadap penggunaan citra harus pula didukung oleh media penyimpanan yang tersedia. Namun biasanya, citra yang dihasilkan dari setiap perangkat berkamera memiliki ukuran yang relatif besar. Citra yang memiliki ukuran relatif besar tentunya akan membutuhkan media penyimpanan yang besar pula. Begitu juga dengan transmisi. Semakin besar ukuran citra, maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisi juga semakin lama. Sementara, keterbatasan media penyimpanan dan kapasitas bandwidth menjadi masalah bagi setiap pengguna. Teknik kompresi citra merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mempresentasikan citra melalui pengurangan kualitas pada citra asli.
namun tetap mempertahankan informasi supaya pengguna dapat dengan nyaman menyimpan maupun mentransmisikan file citra tanpa ada masalah seperti lamban mentransfer file ataupun error saat mengirim file. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah sebuah file bisa mempertahankan informasi tanpa harus membutuhkan ruangan yang besar? Maka pada penelitian kali ini kita akan membahas bagaimana mengkompresi file dengan metode lossy. Metode lossy compression adalah salah satu metode untuk mengkompresi citra di mana hasil dekompresi citra yang terkompresi tidak sama dengan citra aslinya karena ada informasi yang hilang, tetapi masih bisa ditoleransi oleh mata. Metode lossy menghasilkan citra hasil pemampatan yang hampir sama dengan citra semula. Ada informasi yang hilang akibat pemampatan tetapi dapat ditolerir oleh persepsi mata karena mata tidak dapat membedakan perubahan kecil pada gambar. Metodenya cukup mudah dengan mengurangi kualitas gambar yang terdiri antara 25, 50, 75, dan 100. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bahas salah satu gambar berikut. Pada penelitian ini dibangun sebuah GUI yang dibuat dari aplikasi MATLAB 2014 yang dapat melakukan kompresi citra. Objek citra yang digunakan sebagai data uji merupakan citra sekunder yang diperoleh dari internal seperti citra natural atau pemandangan alam, sehingga didapatkan citra yang akan diproses menggunakan GUI yang sudah dibuat. Citra yang akan diolah merupakan citra yang mempunyai tingkat detail tinggi dan akan dikompresi dengan mengurangi tingkat kualitas gambar tersebut dengan aplikasi kompresi. Langkah kerja yang pertama adalah melihat ukuran citra awal sebelum diproses kompresi. Selanjutnya, tahap input citra pertama adalah dengan memilih salah satu citra yang sudah disediakan. Di sini saya menyediakan lens JPEG sebagai citra diuji, kemudian menampilkan citra dan ukuran citra awal seperti pada gambar. Klik tombol buka pada tampilan GUI untuk masuk dan untuk memasukkan gambar yang dipilih untuk diproses. Bila diketahui sebelumnya ukuran gambar dan filenya 41 KB dengan passcode di bawah ini, kemudian setelah itu pilih kualitas untuk mengkompresi file gambar tersebut. Setelah dipilih, klik tombol kompres dan Anda akan melihat passcode di bawah ini. Di sini penulis menggunakan data dua gambar yang berbeda baik ukuran file maupun notasi gambar yang ada. Pada tabel 1 adalah hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Nah, bisa diketahui sebelum diproses kompres pada gambar 1 kualitas ukuran file 142 KB. Setelah dilakukan kompresi dengan tingkat 76%, kita dapat ukuran file 50 per KB. Dari hasil 20 data yang dilakukan kompres ditemukan rata-rata kompres sudah 61,40% dengan metode lossy dengan tingkat 75%. Dari hasil yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa menurunkan kualitas gambar dapat memperkecil ukuran file tersebut dan hasil kualitas citra yang dikompresi tingkat detailnya lebih rendah dibandingkan dengan citra masukan. Saran saya pada jurnal kali ini adalah untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambah metode untuk lebih memperkecil ukuran file. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.